Halo semua sahabatku mistik mustika dimanapun Anda berada. Energinya besar ini. Saya sampai keringetan. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semuanya sehat, selamat, semangat ya. Lalui semua siklusnya dengan berani ya. Siklusnya perputaran siklus ya, artinya gini, saya kan mengawali grup ya, jadi orang-orang yang mengikuti sesi healing dengan saya, kalian boleh tanya, Bu ada grupnya enggak ya, saya ada untuk kalian yang khusus ya, untuk yang khusus bertemu kembar jiwanya dengan saya. Twin Flame adalah tentang cara kalian bertemu dengan diri sejatinya Anda ya. Jadi kalau kalian masih kebingungan dengan kehadiran orang ketiga padahal kalian istri, atau kebalikannya kalian orang ketiga kenapa tidak bisa melepaskan pasangannya orang ini, itu adalah karena ada penuntasan karma yang belum kalian lakukan di masa lalu, entah kepada suaminya orang ini atau kepada istrinya orang ini. Kalau Anda orang ketiga, atau kebalikannya, bila mana Anda menjadi kedatangan orang ketiga gitu ya, ataupun masalah dengan orang tua yang tidak kunjung selesai ya, masalah dengan mertua yang tidak kunjung selesai, anak yang nakal sekali. Nah, itu ada pengulangan siklus yang harus Anda putuskan siklusnya, putuskan rantainya ya. Ada tali dan rantai yang mengikat antara kalian dengan pasangan orang ini, atau antara kalian dengan ibu mertua Anda. Itu ada tali dan rantai yang harus Anda putuskan. Nah, jadi anginnya di luar tiba-tiba besar. Jadi ini energinya besar ini. Jadi ini tentang pengulangan siklus, di mana di sini energinya adalah pasangan kalian atau orang dengan kalian bermasalah itu, dia sedang dihadapkan pada permasalahan dengan orang dengan siapa Anda bermasalah gitu. Kalau Anda masalahnya sama anak, ya anak Anda dapat masalah seperti Anda gitu. Nah, di sini penting sekali untuk kalian bermain energi untuk tidak ngedrop energinya. Artinya tidak ngedrop apa? Tidak asal ngegas, tidak asal buang sumpah ya, kutuk itu. Nah, di sini adalah tentang pelajaran cahaya. Jadi kalau kalian sudah kenal saya lama, satu yang harus kalian lakukan adalah kalian memutus siklus dengan cara memotong tali dan rantai gaib. Dengan cara Anda ketemu, step pertamanya Anda ketemu kembar jiwa Anda sendiri dulu. Kedua, Anda healing dulu, cabut-cabutin luka-luka hati yang ada di dalam dada Anda, di dalam pikiran Anda. Mental Anda drop, itu berarti ada yang rusak dari sistem otak di dalam kepala kita. Nah, itu kalian harus healing dulu, harus sembuh total. Self recovery, kalian tidak butuh siapapun juga selain diri Anda sendiri. Karena perjalanan self recovery itu 3 sampai 5 bulan. Self recovery itu apa? Self recovery itu adalah Anda menyembuhkan diri Anda sendiri dengan kekuatan yang Tuhan berikan di tangan Anda, yaitu cahaya sejatinya Tuhan. Ya, saya nggak ngajar agama, jadi jangan tanya ini agama apa ya. Jadi ini adalah tentang orang-orang yang kena siklus, pengulangan siklus kesialan-kesialan yang saya prediksi ada leluhur, entah leluhur dari orang tua atau badan atau kehidupan Anda dipakai oleh leluhur-leluhur lainnya ya. Di sini ada ajaran dari Empu Purwa, bentar dulu, siapa namanya ya, saya lupa. Empu Purwanata. Di sini ada ajaran yang saya ajarkan ulang kepada Anda. Ini ternyata adalah salah satu dari ajaran dari
di lereng Gunung Kawi. Ya, lereng Gunung Kawi itu di mana ya? Tumapel. Kadipaten Tumapel, sekarang Singosari Malang. Oh, Malang ya. Ini Singosari Malang. Kadipaten Tumapel, sekarang Singosari Malang. Yaitu salah satu daerah bawah, saya harus baca dari Google ya. Ada sumbernya. Kalian bisa baca sendiri ya sejarahnya. Apa yang saya ajarkan ini ternyata sudah pernah dilakukan oleh leluhur kita tapi gagal. Nah, kenapa sekarang kalian kena cinta yang sama seperti leluhur-leluhur kalian? Jadi kalian pengulangi siklus. Misalnya Ken Dedes direbut orang dua. Nah, dia waktu menikah dilarikan. Kemudian sudah jadi istri, istrinya Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung dibunuh dengan Ken Arok. Ken Arok dibunuh oleh karena waktu itu Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Nah, anaknya Tunggul Ametung dengan Ken Dedes, Anusapati, itu yang kemudian membunuh Ken Arok kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi hal-hal seperti ini diulangkan kepada Anda. Tiba-tiba Anda ditinggal meninggal atau ditinggal pergi oleh pasangan Anda atau suami Anda. Kemudian Anda punya anak dari suami pertama atau pasangan pertama atau istri pertama. Kemudian Anda dihadirkan orang kedua karena divine masculine, divine feminine ini bisa ketuker. Seperti energi saya ini bukan energi feminin, bukan. Energi saya energi maskulin gitu. Jadi energi itu bisa berpindah. Jadi jangan kira kalian itu perempuan kemudian energinya pasti feminin. Tidak seperti itu saudara. Jadi paham ya? Kemudian ini diulangkan lagi. Nah kenapa? Padahal bapak dari Ken Dedes baru saya tahu. Baru saya tahu bapak dari Ken Dedes dia mengajarkan ilmu cahaya. Ya, jadi ini adalah ceritanya leluhur dari Blitar. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi. Kenapa? Karena dia dibuang oleh bapaknya. Ada kepahitan. Paham ya? Ada kepahitan. Di dalam diri Ken Arok ini ada kepahitan. Kenapa? Karena bapaknya membuang dia. Gitu. Jadi pada saat ibunya hamil dia meninggal, sehingga Ken Arok kemudian tidak dirawat oleh bapaknya. Nah, bapaknya adalah putra Gajah Para dari Campara, Blitar, dengan seorang wanita desa Pangkur, Blitar, bernama Kendok. Gajah zaman dahulu jabatan itu adalah namanya Wedana, mungkin Pak Lurah atau Pak Camat gitu ya. Pokoknya posisi penting. Gajah itu sebutan untuk posisi penting gitu. Ya, pembantu adipati pada era kerajaan Kediri. Gajah Para telah meninggal dunia saat Gajah Para telah meninggal dunia saat Ken Arok dalam kandungan. Jadi ini salah saya. Gajah Para bapaknya ini meninggal sebelum Ken Arok brojol ya. Ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman. Nah, saya kurang jelas ini. Kenapa ibunya membuang Ken Arok? Nah, ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok itu diasuh oleh, mungkin pada saat itu kehidupan sangat sulit ya. Seorang janda membawa anak itu mungkin sulit sehingga anaknya dibuang. Ya, jadi ini ada kepahitan anak yang terbuang gitu loh. Nah, Ken Arok yang tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan dan istri mudanya bernama Tirtaya. Ya, ini jadi
Jadi waktu itu si Ken Arok ini diasuh oleh gerombolan pencuri ya, karena dibuang di pemakaman. Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana bernama Loh Gawe. Brahmana itu kayak pendeta agama entah Hindu entah Buddha ya. Bernama Loh Gawe yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dan ciri-cirinya ditemukan Loh Gawe pada Ken Arok gitu. Nah, kok jeglek? Ken Arok pada saat itu mungkin berpikir, kenapa saya? Saya ini dibuang. Kalau titisan Wisnu masa dibuang? Sama dengan kita. Kenapa? Kenapa saya yang terpilih? Karena cinta twin flame ini sulit sekali dan menghabiskan tenaga, capek uang, capek waktu, capek energi, capek semuanya. Ya, kenapa saya? Sama, pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Ken Arok. Kenapa saya? Masih banyak orang lain yang sekuat saya, nggak kuat gitu loh. Tapi kalau sudah ketiban sampur, kita nggak bisa nolak. Kenapa? Karena itu titah dari langit yang kita nggak tahu. Tidak jelas kenapa Anda terpilih menjadi orang ketiga dan harus menyelesaikan dengan damai dengan tidak mengambil suami orang. Sakit karena kalian mencintai. Gitu, sakit karena kalian mencintai. Orang-orang twin flame cintanya itu berakar, mengakar, berakar, ngoyot itu sampai tebal akarnya, dicabut susah. Tapi bukan tidak bisa, bisa. Tinggal Anda mau atau tidak. Gitu. Jadi di sini Ken Arok kemudian dibawa oleh Loh Gawe ya. Waktu itu di bawahan kerajaan Kediri dipimpin oleh seorang akuwu atau setara camat bernama Tunggul Ametung. Jadi Ken Arok ini pegawainya Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik kepada Ken Dedes. Istrinya siapa? Istri bosnya. Kalian apakah mengalami cinta yang sama? Kalian orang ketiga, stafnya atau pembantunya, atau kalian istri-istri yang dihadirkan kepada orang ketiga yang dia LC atau DJ atau penari yang menurut kalian para istri-istri yang merasa mulia martabatnya ini kemudian dihadirkan oleh perempuan-perempuan yang nggak level dengan para istri, tapi suami kalian tergila-gila gitu ya. Ini cerita ini diulangkan lagi dalam kehidupan Anda gitu. Jadi ada siklusnya Ken Arok dan Tunggul Ametung yang harus bayar karma kepada siapa? Kepada Ken Dedes. Si jandanya Tunggul Ametung. Tunggul Ametungnya sendiri dibunuh oleh Ken Arok. Ken Aroknya sendiri dibunuh oleh anaknya Tunggul Ametung. Kan bulat. Nah, semuanya ini tidak bisa dilepaskan sampai kita ketemu cerita sesungguhnya, yaitu Tunggul Ametung. Nah, jadi kalian kalau misalnya stuck dengan urusan percintaan, itu kalian naik ke atas. Orang tua kalian ada tali rantainya nggak kalian dengan orang tua kalian? Dicari penyebabnya ini apa? Karena itu dari atas, dari DNA kalian, kalau dari DNA ya dari ibu bapak sudah menurunkan tali dan rantai. Jadi tidak ujuk-ujuk, mungkin bapak ibu kalian tidak mengalami cinta yang sesakit ini seperti kalian ketemu cinta twin flame, tapi mungkin kakek atau buyut. Nah, gitu. Jadi seperti inilah kondisinya kalau Anda itu kedapatan cinta twin flame yang katanya itu pasangan saya. Bukan nak. Anda hanya harus melepaskan. Walaupun itu suami, Anda harus lepaskan.
Anda rela dimadu menjadi kedua. Karena kenapa? Karena Anda tidak berani menunjukkan Anda tidak punya atau ketakutan akan posisi yang direbut oleh orang ketiga. Atau orang ketiga yang gak mau minggir. Bapaknya gak mau mutusin saya, ya Anda yang harus mutusin. Kenapa? Karena ini mengulangi siklusnya leluhur. Kalau yang namanya siklus leluhur itu, tak kasih tahu ya, ngabisin uang. Entah uangmu, entah uangnya pasanganmu, atau kesehatannya terganggu. Finansial, kesehatan itu udah pasti. Itu sudah pasti, kesehatan atau finansial pasti digebuk. Pasti digebuk. Kenapa? Kalau kalian tidak melepaskan, tidak memutus tali rantainya dari pikiran, dari hati, dua ini loh portalnya. Portalnya ini di dua ini loh, hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Ini harus diputuskan dari pasanganmu, dari istrinya atau orang ketiganya. Kalau Anda istrinya, ya putuskan dari istrinya. Minta maaf. Zaman dahulu mungkin Anda Ken Arok yang ngambil dari Tunggul Ametung. Mungkin Anda Tunggul Ametung yang ngerampas dari bapaknya. Karena ternyata akar muasalnya Ken Dedes dengan Ken Arok dan Tunggul Ametung dan Anusapati anaknya bulet ini jadinya. Kenapa? Asalnya dari kutuk, dari perbuatannya Tunggul Ametung yang bernafsu melihat sinar, pancaran sinar di Ken Dedes. Kemudian diculik, bapaknya nggak ada waktu itu, diculik, dibawa kabur si Ken Dedes, sehingga disepatani itu apa? Wah ini kok padahal AC-nya nyala, kok keringetan sekali saya. Disepatani itu dikutuk, disumpahin gitu. Jadi disumpahin oleh bapaknya Ken Dedes. Semua yang jadi ibarat kata keluar kutuk dari bapaknya si empu. Padahal dia seorang empu yang mengajarkan ilmu cahaya. Tapi anaknya diambil, dia berontak. Ilmu cahayanya nggak dipakai, dia menjadi negatif dengan mengeluarkan kutuk. Untuk siapapun yang mengambil anak saya, biarlah dia mati ditancap keris. Tunggul Ametung mati ditancap kerisnya Ken Arok. Ken Arok mati ditancap kerisnya anaknya Tunggul Ametung. Bulet aja. Paham? Inilah cinta twin flame. Kenapa? Ken Dedes harus mundur, putusin. Kalau kalian menjadi Ken Dedes, kalau kalian ada kan dari kalian, banyak sekali yang dari kalian itu cintanya dilibatkan menjadi dari orang kedua yang rebutan Anda. Banyak Anda direbutkan cowok dua, banyak. Anda merasa wah, enggak, jangan wah. Anda harus takut. Kenapa? Karena nanti anak Anda yang akan membunuh salah satu dari lelaki yang berebut Anda ini. Gitu. Kadang-kadang kita dihadirkan, para orang tua yang dihadirkan tiba-tiba suaminya kita lihat ya di berita, saya bukannya mau ngember. Saya bukannya mau ngomong colometan, tapi kita lihat ada kasusnya Ibu Halimah. Ibu Halimah mantunya Pak Soeharto, saya angkat beliau ya. Beliau pada saat kehilangan suaminya, syok dong, pasti syok. Istri mana yang tidak syok? Syok. Kemudian anaknya itu waktu itu bertengkar, mau narik bapaknya, protes sama pelakornya, sama yang ngambil bapaknya. Pasti dong anak yang bertindak pada saat itu. Anak yang bertindak, apa mobilnya ditabrakin ke pagar apa kalau nggak salah kayak gitu. Itu sekarang semuanya sudah normal. Tapi kalau tidak diputuskan tali dan rantainya, bisa nurun ke anaknya, sehingga anaknya merasakan posisi bagaimana dulu dia dituduh pelakornya bapaknya, gitu loh. Nah itu adalah samsara yang diajarkan oleh Ken Dedes. Ken Dedes ini
tidak berhasil memutus siklus, tidak tahu caranya. Nah sekarang saya ngajarin kalian untuk memutus tali-tali rantai supaya kalian gak kayak Ken Dedes, anaknya yang bertindak membunuh suami ibunya. Karena kalau sudah melibatkan anak, memang ibarat kata kuasa kegelapan itu tidak mau anak-anak itu menjadi anak-anak terang. Biar dia dendam, biar dia sakit hati, biar stres tuh anak-anak. Kenapa? Karena orang tua itu kekuatannya adalah anak-anak, anak-anak kekuatannya orang tua. Nah ini digoyang gitu. Jadi saya nyenggol orang besar, saya mau nyenggol banyak orang sebenarnya, karena ini sudah putaran siklus. Putaran siklus di mana anak yang turun tangan atau orang ketiga yang jatuh. Prosesnya suami-suami digebukin atau kena masalah dari orang ketiga atau anaknya. Prosesi Anusapati membunuh Tunggul Ametung. Prosesi Anusapati membunuh Ken Arok. Ini prosesnya. Ngeri. Makanya saya live, ngeri kalau anak-anak sudah bertindak, ngeri. Kenapa? Karena anak akalnya cekak. Nah orang tua akalnya kadang-kadang lebih cekak daripada anak. Anda tidak pandai menjaga hati anak. Pada saat si Ken Dedes itu dibawa lari sama Tunggul Ametung, harusnya ilmu samsaranya dipakai. Karena Ken Dedes mengajarkan ilmu samsara, yaitu pemutusan siklus leluhur yang berulang. Kalian cari di Google samsara yang ngajarkan Ken Dedes, atau kalian ketik Amadang, Karma Amamadang. Karma Amamadang itu siklus samsara, siklus pengulangan siklus leluhur yang disebut twin flame. Indonesia sudah lengkap ilmunya, cuman zaman dahulu karena sibuk balas dendam, ini tidak diajarkan. Ilmu Nusantara sudah komplit, nggak usah belajar dari luar. Apa yang diajarkan di luar itu tidak sama, tidak komplit. Kita diajarin ilmu ketemu kanda pat. Kanda itu diri, pat itu empat diri sendiri. 4 berdasarkan sedulur kembar kalian. Arah mata angin. Kalau saya ajarkan Anda ketemu secara langsung untuk menyembuhkan diri Anda. Pelajarannya sudah saya taruh di playlist cara bertemu kembar jiwa. Anda wajib. Kenapa? Kalau Anda punya pengulangan siklus, Anda wajib. Kayak Bu Halimah, Anda wajib. Kayak Nikita Mirzani, Anda wajib. Dia, kalau kalian seperti Ibu Nikita, Anda harus memutus. Kenapa? Karena itu nanti yang lolinya sudah dikeluarkan dari kakak. Loli anaknya Ibu Nikita sudah dikeluarkan dari kakak menurut Ibu Nikita. Tapi 2 anaknya belum selamat. Jadi ibarat kata gini, jangan sampai anak-anak kita dapat peristiwa yang sama dengan kita, karena siklus tidak bisa dihindari. Anda harus menghadapi sampai ini terputus. Sampai terputus. Belum terputus, Anda akan digampar, ditabokin, dijedotin terus. Capek. Dinolkan keuangannya, kesehatannya terpuruk. Nanti sakit ini, sakit itu, jantung selenit-selenit, dibilang dapat tembakan dari musuh. Padahal itu leluhur yang bertengkar. Zaman dahulu mungkin kalian Ken Dedesnya, saya Ken Aroknya. Nah saya Ken Arok bayar karma ke kalian. Kenapa? Karena zaman dahulu saya merebut dirimu dengan cara tidak terhormat dari suamimu. Yang saya ketemu kamu, saya harus bayar karmamu. Seperti itulah saya dengan suami saya. Saya diketemukan hanya untuk membayar karma.
saya sudah tuntaskan karma saya, sekarang giliran beliau yang sakit. Tapi pada saat saya yakin beliau akan sembuh, saya yakin beliau akan sembuh. Kenapa? Karena energinya gandeng renteng. Kalau saya nggak nyumpahin suami saya, kamu ninggalin saya untuk pembantu atau gimana gitu, atau untuk perempuan lain, untuk LC apa yang saya merasa keberatan, karena levelnya mungkin, karena istri-istri biasa begitu, sok tinggi derajatnya, iya kan? Istri-istri kan gitu, sok tinggi derajatnya. Jadi orang-orang kayak saya, istri-istri itu kalau dihadirkan orang ketiganya suami yang dia penyanyi dangdut, ledek, LC-nya karaoke, atau pembantu, atau staff, ya nggak level lah gitu, tersinggung, enggak, itu justru diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya kalian nol. Mungkin kalian ada energi Ken Aroknya, karena saya bilang saya ini perempuan, tapi energi saya maskulin. Mungkin saya adalah bapaknya, si bapaknya Ken Dedes, sehingga saya harus cabut semua kutuk dari anak saya perempuan, karena saya juga punya anak perempuan. Saya juga punya anak perempuan, cuman satu. Mungkin dia Ken Dedes. Tuhan, saya cabut semua, saya cari rantainya di anak saya putusin tali rantainya, saya cabut semua kutuknya, apapun yang leluhur saya kutukkan ke anak saya ini, saya cabut gitu ya. Ya Allahu Akbar, cabut semua, bayangkan, cabut, kembalikan ke Tuhan. Saya minta ampun atas segala kesalahan saya dan leluhur saya. Gitu. Kenapa ya? Karena zaman dahulu mungkin saya Empu Purwanatanya, anak saya mungkin Ken Dedes, anak saya sekarang tidak diculik, tapi kutuknya belum selesai, kutuknya belum dicabut, sehingga mungkin nanti entah dengan bukan ditusuk, tapi mungkin nanti punya anak dia meninggal kayak siapa tadi namanya, Ken Arok, bapaknya meninggal, ibunya buang dia karena nggak sanggup. Nah, kalau ada anak-anak yang dibuang oleh ibunya, mungkin dia kesurupan Kendok, namanya ibunya Kendok, gitu. Jadi ini pengulangan siklus yang harus Anda putuskan. Kebahagiaan jangan terserah Tuhan. Tuhan sudah kasih pelajaran-pelajaran di mana pelajaran ini tidak diselesaikan oleh Empu Purwanata. Kenapa? Karena beliau mengeluarkan kutuk. Orang-orang yang kena ilmu cahaya tidak boleh mengeluarkan kutuk. Sabdo dadi, energimu rendah. Ilmu cahaya, kalau Anda energinya rendah, cahayanya padam. Saya yakin dengan energi saya terus ke Tuhan, walaupun tanpa saya sentuh, energinya suami yang sekarang sudah jadi mantan, itu pasti akan sembuh juga. Itu caranya kita berbagi energi. Twin flame seperti itu. Bukan saya harus jadian kembali dengan suami, tapi saya menyembuhkan dia, tidak meninggalkan dia. Perputaran siklusnya adalah saya tarik. Misalnya ada Tunggul Ametung dan Ken Dedes, mungkin dia punya orang ketiga. Saya ditinggalkan kan ya. Misalnya saya ditinggalkan. Oke, berarti zaman dahulu saya mungkin Ken Aroknya. Jadi saya harus bayar karma ke siapa? Ke Tuhan, tapi dengan cara ini ditarik dulu energinya si leluhur ini supaya tidak mengganggu jalan saya pembayaran karma ke Tuhan. Kita tarik dulu dengan cara kita tidak boleh cemburu. Dia mau sama siapapun juga saya ikhlaskan. Itu namanya unconditional love. Tetap mencintai, tidak berkurang sedikit pun cinta saya kepada suami. Tapi saya sudah lepas saya gantikan dengan pegangan Tuhan. Kenapa? Karena ada PR leluhur yang harus saya tuntaskan. Ini belum nurun, ini gak selamat anakku gitu loh. Jadi mikirnya waras. Untuk siapa saya kerja ini? Untuk anak, untuk ponakan, untuk saya sendiri, supaya kalau nanti, karena di agama saya gak diajarin reinkarnasi. Tapi dengan cara seperti ini saya jadi bingung. Loh, kok apa nanti kehidupan ini nanti berputar? Ternyata iya gitu loh. Padahal di agama saya gak diajarin. Nah terserahlah,
mau nanti saya cuman kalau saya berarti kalau saya nanti hidup kembali, saya sudah tinggal dibayar dharmanya saja. Kayak kakak saya, tidak ada sedikit pun dia mengeluh. Dia tidak pernah mengeluh, kakak saya. Kakak saya tidak pernah mengeluh, uangnya luar biasa, rumahnya di mana-mana, mobilnya berapa, anaknya luar negeri semua, tidak ada cacatnya. Sampai saya bingung, kenapa neglect saya dengan kakak saya? Itu, karena itu. Jadi saya berharap, oke, konsepnya seperti itu Tuhan. Nah, kita dengan cara kita bertemu kembar jiwanya, kita bisa memanfaatkan energi tinggi Tuhan. Untuk apa? Bertanya dan mendapatkan jawaban. Kalau energimu tinggi, Anda bisa merasakan vibrasi. Ini yang jawab setan atau Tuhan, atau leluhur yang positif, atau leluhur yang negatif. Anda akan merasakan getaran itu. Anda bisa memilih, Anda bisa memilah. Ini kayaknya bukan bisikan leluhur positif deh. Kenapa? Kalau positif kan tidak maju terus untuk merebut suami orang. Paham? Berarti leluhur kalau nyuruh kita, berarti leluhur kalau nyuruh kita untuk mengambil suami orang, berarti Anda kesurupan. Berarti Anda kesurupan secara sadar. Gitu. Anda ngejar seseorang yang bukan menjadi jodoh Anda hanya karena Anda di belakang ada leluhur. Nah, kalau Anda sudah ketemu kembar jiwanya, ini ditarik ke depan. Ayo di sana berdua sayang-sayangan. Ken Arok dengan Ken Dedes. Ken Dedes ditanyain, bisa ditanyain. Ken Dedesnya bisa ditanyain. Kalau Anda sudah bermain jiwa, ini namanya bermain jiwa. Masuk di dimensi Tuhan. Masuk di dimensi di mana Anda mengenal diri Anda sendiri. Dan ini tidak halu. Kenapa? Ya karena cintanya leluhur kita bicarakan dengan orang yang tidak kena cintanya leluhur, kita akan menjadi halu. Tapi ada perjalanan tugas yang harus kita tuntaskan, yaitu bertemu kembar jiwa kita menyembuhkan diri kita memutus siklus supaya tidak turun ke anak. Dari Anda kena cinta twin flame, atau entah Anda ini orang ketiganya, entah Anda dihadirkan orang ketiga, Anda akan hancur toh, pasti. Nah, Anda ke atas, periksa antara Anda dengan ibu Anda ada tali apa rantai. Pejamkan mata, lihat antara Anda dengan ibu Anda ada tali apa rantai, putusin. Minta maaf sama Tuhan. Kalau zaman dahulu Anda pernah kurang ajar sama orang tua atau leluhurnya orang tua. Ke nenek, periksa. Ke Mbah Buyut, kalau memang pernah ketemu, periksa. Kenapa? Karena itu pasti nyamber. Gitu, ya. Dengan siapapun Anda bermasalah, periksa ada tali apa rantainya, bahkan dengan teman sekalipun. Gitu loh. Karena hidup ini ternyata pengulangan. Nah, semua ya, saya per Januari sudah jadi mantan. Suami saya sudah jadi mantan. Itu yang ngajarin saya, itu keluarga dari suami. Bapaknya dia almarhum, neneknya dia almarhum, leluhurnya dia almarhum di Scotland. Pangeran Willem pertama. Pangeran Willem pertama siapa? Raja Belanda. Raja Belanda yang mengklaim Inggris sebagai daerah jajahan Belanda. Berarti Inggris itu bukan Inggris itu Belanda. Itu meruntut itu. Nanti dari Ken Arok kemana, itu runtut. Leluhur itu luas. Anda bisa didatangkan lebih dari 10, bisa lebih dari 100, bisa lebih dari 3000 kalau energi Anda kuat. Kenapa? Karena Anda tinggal sudah kuat energi Anda ya, sudah paham bahwa Anda hanya harus fokus ke Tuhan, tidak perlu nguber pembayaran karmanya tunggul ametung, atau misalnya Anda bapak, Anda mengejar pembayaran karmanya tunggul ametung. Serahkan tunggul ametung ke Tuhan. Kalau Anda seperti saya, Anda didatangkan oleh energinya Empu Purwanata, yang anaknya diambil, diculik, terus kemudian dia mengutuk, yang Anda lakukan adalah Anda mencabut kutuknya. Nah, kalau zaman dahulu si Ken Dedes di Go Merene Iyo, di Go Merono Iyo,
ya sekarang harus menolak, harus punya jati diri. Nah, zaman dahulu ilmu cahaya ini mungkin ilmu kandapatnya atau ilmu kakang kawah adi ari-arinya belum keluar, sehingga ilmu yang katanya ilmu karma ama madang. Madang itu kalau di Jawa Barat itu madang itu makan. Iya. Iya kan? Madang itu artinya makan. Karma ama madang. Kita makan karma, makanan itu baik untuk kesehatanmu, untuk imanmu. Kenapa? Karena dari karma kita belajar nol kepada Tuhan. Kita belajar nol, belajar tinggal lepaskan keduniawian. Anak duniawi loh, anak punya Tuhan, kembalikan Tuhan. Suami duniawi loh, suami punya Tuhan. Yang gak bisa dibawa mati adalah imanmu, roh sucimu. Itu yang kalian ramut, itu yang kalian jaga supaya obornya tidak padam. Nah, pada saat Empu Purwanata kehilangan Kendedes, obornya padam. Kita seringkali dihempas masalah, obor kita padam. Itu, munculkan lagi obornya. Minta lagi cahaya dari Tuhan, Allah Maha Suci. Minta roh sucinya. Bayangkan itu adalah obor yang terang benderang, kayak lampu halogen. Itu, pegang itu, jangan sampai padam. Maka engkau akan baik-baik saja. Mau didatangkan leluhur 100, mau ini, mau cahaya, ayo sujud dulu ke Tuhan. Itu, kenapa? Karena zaman dahulu dendam yang ada. Kenapa? Anakku hilang. Anak satu-satunya wajar kalau marah, tapi tidak wajar kalau ilmu cahaya dibuat mengutuk, sehingga tugasnya Empu Purwanata hilang, mendelep, tidak jadi dimunculkan. Kenapa? Karena sudah terlanjur dia mengutuk. Paham ya? Itu adalah ilmu twin flame yang anak-anak didikan saya, karena mereka panggil saya selalu mak, jadi saya merasa anak-anak saya. Anak-anak didikan saya, siklusnya mereka dengar-dengaran. Bulan Mei hati-hati mereka. Tanggal segini hati-hati, kan saya selalu update ya tanggal-tanggalnya. Nah itu diperhatikan tanggal-tanggalnya. Kalian mau guling pada saat Anda mau kena tsunami masalah, saya selalu lempar update hati-hati. Nah pada saat hati-hati benar-benar kencengan Tuhan, kenceng pegangan Tuhan, supaya nggak jadi kayak Empu Purwanata. Dia yang ngajarin, tapi dia sendiri yang menghilangkan. Kenapa? Karena dendam. Kebanting anaknya diculik sama Tunggul Ametung. Sudah aku bilang, anak punya Tuhan. Keadilan ada, kita bisa cari. Banyaklah 1001, cuman satu, kita nggak boleh mengeluarkan kutuk. Begitu kita ngutuk, ilmunya hilang. Begitu kita ke orang pinter, walaupun itu suamimu, tapi Anda ke orang pintar untuk putar giling suamimu supaya ingat sama anak istrinya, Anda melakukan pelanggaran terhadap jiwa yang seharusnya bebas. Kenapa? Karena suamimu kalaupun pakai dia dijampi-jampiin orang, Anda cuma harus terus fokus ke Tuhan. Anda berarti menyerahkan kepercayaan Anda kepada, kalau Anda percaya sama saya, Anda menyerahkan diri ke saya. Anda percayanya ke Tuhan. Jangan, saya menolak dipegangin banyak orang, saya menolak. Nggak mau. Kenapa? Karena saya manusia, saya bisa jatuh. Saya bisa drop. Pada saat saya drop, kalian pegangan saya, Anda kesetrum juga. Saya nggak mau kalian pegangan saya. Anda harus pegangan 100% Tuhan. Orang-orang kena siklus twin flame harus 100% Tuhan. Kalau sudah 100% Tuhan, apakah boleh selingkuh? Apakah boleh mengutuk? Apakah boleh kedukun? Walaupun itu suamimu. Itulah twin flame, mengajarkan kita 100% ke Tuhan, dan tidak semua orang mendapatkan cerita yang sama hajarannya seperti kalian. Jadi waraslah, jangan kesurupan.
pada saat Anda ibarat kata merasa bingung, linglung, diam sebentar. Jangan mengambil keputusan pada saat Anda bingung. Ya. Twin Flame, tugas saya walaupun sudah bercerai tidak selesai sampai bercerai. Sampai dua leluhur ini, saya tidak perlu berhubungan dengan mantan suami saya hanya harus say hi, baik-baik saja. Tapi yang ini, yang saya fokuskan ini sih dua leluhur yang jambak-jambakan, suami istri yang jambak-jambakan, karena zaman dahulu dia didatangkan orang ketiga dan dia istrinya ngilmu untuk mukulin orang ketiganya gitu. Jadi tidak boleh. Saya dengan suami ini posisi kebalik, dia femininnya, saya maskulinnya. Dan ini perputaran siklus. Jadi saya sudah menghandle energinya suami saya, energi leluhurnya suami saya bawa sini. Saya hanya harus memperhatikan dia tenang, sayang-sayangan. Pada saat saya lihat dia sayang-sayangan, tidak diganggu oleh orang ketiganya yang sekarang ini menjadi bahkan istrinya sekalipun, saya tidak peduli, saya kasih dia ke Tuhan. Saya hanya harus menjaga dia untuk menyelesaikan. Misalnya zaman dahulu Empu Purwanata ada di saya harus menyelesaikan Empu Purwanata, selesai ilmu cahayanya, dikasihkan lagi secara benar. Misalnya saya Empu Purwanata, saya dengan anak saya, ya anak saya jaga energi saya jaga. Jadi sama-sama saling mendoakan. Kalau zaman dahulu anak saya pergi, misalnya si Kendedes ya, karena saya Empu Purwanatanya, anak saya pergi diculik orang, diculik pacarnya, jangan sampai terjadi pengulangan siklus, diputus dulu. Tuhan jangan, saya bayar karmanya leluhur saya, itu yang saya mau dari kalian, supaya anakmu itu gak ngulang, karena kena energi leluhur ini sangat keras, sangat kejam. Belum tentu anak sekuat kalian, kasihan. Ya, jadi kalau kalian kena cinta twin flame, yang dilihat anak, bukan anak dilihat suami, enggak, anak dilihat Tuhan. Anak punya Tuhan, kembalikan Tuhan, minta duitnya dari Tuhan, minta rezekinya anak dari Tuhan. Anak disuruh doain ibunya, bapaknya yang ditinggal istrinya. Kan banyak sekarang pasangan-pasangan yang meninggalkan anak-anaknya demi orang ketiga. Mereka kesetanan, kesurupan, dianggap pasangannya yang baru itu adalah cinta sejatinya. Anak-anak dan suaminya bukan. Nah kan itu kesurupan. Gitu maksud saya. Jadi sadar. Sadar ya, energi kartunya, energinya ini karena dari mulai tanggal 1 hantamannya banyak orang, banyak light worker. Light worker itu adalah kalian yang membawa tugas yang belum diselesaikan. Ya, kalian pikir light worker itu diam-diam aja. Nggak bisa. Kalau kalian sudah kena energinya light worker, kalian tidak segera berangkat membersihkan energimu, belajar soal energi, belajar membayar karma leluhur, kalian hanya akan dibanting-banting siklus. Gitu. Ya. Kita lihat tarotnya ya. Saya mau kasih energi 12 zodiak ya. Energi orang-orang yang kena pukul masalah 12 zodiak. Kita mulai dari Aries. Oh, Aries ada tower. Aries ada tower. Apa towernya Aries? Ada orang Aries, ada orang meninggalkanmu. Di sini dia dengan tegas pergi. Udah nggak mau lagi digantung. The Hangman-nya kebalik. Saya nggak mau lagi digantung. Gitu. Ini ada orang-orang yang beranjak pergi meninggalkan Aries, atau Aries ditinggalkan orang-orang. Take it as resonate ya. Belajar untuk memilah-milah. Kalau ini bukan energimu, jangan ngegas marah-marahin tarot readernya, karena energi itu bisa terbolak-balik. Mungkin ini aku bacain Aries tapi ternyata buat pacarnya Aries sama orang ketiganya, bisa jadi gitu loh ya. Taurus, ada apa dengan Taurus? Good. Oh, ada masa lalu. Oh,
Ada masa lalu. Oh, ada masa lalu tentang orang yang meninggalkanmu di sini di masa depan. Ya, tidak menyesal ya. Di sini mengingat masa lalu dengan enak, dengan enteng. Masa lalunya digandeng. Ya. Ini energinya menggandeng masa lalu untuk perbaikan masa depan. Tidak mengulangi siklus di masa lalu, tapi digandeng untuk jadi pelajaran dengan tidak meninggalkan energi masa lalu. Artinya tidak meninggalkan energi. Kalau di sini saya lihatnya dijadikan pelajaran tapi tidak memusuhi. Penting ini, kartu ini penting untuk menerima. Nah, itu bahasanya, menerima segala kepahitan dan luka di masa lalu dengan gembira. Ada pelajaran baik yang dipetik dari luka di masa lalu, sehingga dengan masa lalu berdamai. Nah, itu bahasanya. Taurus dengan masa lalu berdamai. Gemini. Gemini Emperor kebalik. Emperor kebalik, di sini ada Wheel of Fortune kebalik, di sini ada Knight of Swords. Apa yang terjadi? Emperor kebalik. Ada pengulangan siklus sepertinya ya. Anda mengalami, ada di sini mungkin tidak semua, pastinya tidak semua. Ada Gemini yang mengalami pengulangan siklus zaman dahulu, mungkin di sini dia ditinggalkan, sekarang dia meninggalkan. Ini pengulangan siklus. Apa yang Anda dapatkan zaman dahulu, ini diulangi lagi. Ini tidak untuk semua. Tidak untuk semua Gemini. Ini siklus. Ya. Kehantam siklus. Karena energinya zaman dahulu pernah dapat cerita seperti ini, sekarang dapat energi lagi. Berlian padahal sudah pamit. Apa tadi saya habis Gemini, Cancer, The Magician, memanifestasikan apa yang ada di tidak mau memanifestasi pikiran-pikiran yang tidak sembuh, memanifestasikan kesembuhan mental, kesembuhan luka masa lalu, sembuh. Di sini apa yang sembuh? Ini hanya sebagai ya, segala yang dimanifestasikan ini kayak gini. Dijadiin, ayo misalnya ayo ketemu mertua yang jahat, ayo mantan mertua atau teman yang jahat, ayo gitu loh, dengan etikat baik gitu loh, bukan untuk balas dendam. Ini energinya ayo main home pimpa. Kok saya di kuping ada yang bilang ayo main home pimpa. Jadi ngajak mainan. Jadi ibarat kata energinya ini seperti anak-anak, polos, innocent, tidak berpikir tentang luka-luka di masa lalu atau kejadian-kejadian yang sudah lewat. Ya, energinya memanifestasikan. Di kuping saya ada yang bisikin katanya ayo main home pimpa, berarti ngajak main gitu loh, ngajak bermain. Ayo, kalau main home pimpa kan riang anak-anak gitu ya. Ya, kembali ke masa lalu yang ceria gitu. Energinya Cancer, ayo main home pimpa. Habis Cancer, Leo, Ace of Wands. King of Swords. Di sini ada orang-orang yang penegasan. Ini lebih ke perilaku atau kelakuan atau tindakan. Di sini kalau saya enggak
dapat yang saya mau, saya pergi, saya asik-asik aja gitu. Energinya itu nggak ada masalah gitu loh, energinya asik-asik aja. Kalau saya tidak mendapatkan, ya saya kalau nggak dapat yang A, kalau nggak bisa dapat es krim di toko A yang saya favorit, dia tutup, ya saya beli di es krim B, walaupun nggak sama, tapi yang penting sama es krimnya, kayak gitu. Energinya Wallace, tindakan, lebih ke tindakan, mewujudkan dengan cara bertindak gitu, dengan cara menegaskan juga bisa, karena Wands itu juga bisa dengan mulut gitu, bisa pembicaraan. Ini ada ketegasan, entah dari tindakan atau omongan, ya gitu. Ada kayak di sini juga ada energi berkawan baik, berkawan baik. Beli es krim, jadi ibarat kata beli es krim. Kenapa hari ini energinya anak kecil semua ya? Kenapa hari ini energinya seperti berlakulah seperti anak kecil gitu loh, yang polos, yang kalau baikan, ayo baikan, langsung baikan gitu loh. Ayo kita ini tukeran es krim, ini aku bawain es krim, baikan ya, kayak gitu loh. Itu energinya Cancer, energinya hari ini seperti itu. Ya, disarankan kalau Anda tidak memakai energi ini, maka mungkin lebih keras hajarannya. Kalau memang ada masalah, kalau tidak ada masalah ya santai-santai. Tapi kalau ada masalah, gowo enteng, nek wong Jawa ngomong tuh digowo enteng ngono lho. Digowo enteng iku yo nek tukaran ya wis parani, didatengin, kasih es krim, ini buat kamu es krim, baikan ya, gitu loh. Ini energinya seperti itu, energinya seperti anak kecil. Abis Leo Virgo, Virgo ada pembagian duit, ada yang dapat duit, ada divine masculine yang lebih milih ngasih istrinya dari tapi bunyinya begini. Ini kartunya ada maskulin, ada bapak-bapak yang lebih milih ngasih duit ke ibunya, istri pertama, daripada ngasih ke pacarnya gitu loh. Kali ini yang tadi saya bilang, orang ketiga. Kalau Anda biasa dimanjakan oleh suaminya orang, nah sekarang giliran suaminya orang ini memanjakan istrinya sendiri, kayak gitu loh. Ini energinya, makanya saya ketawa. Waktunya memanjakan istri sendiri, kayak gitu ya. Abis Virgo, Libra, Queen of Cup balik. Belum berakhir. Oh, oke. Di sini ada Libra yang didatangkan kepada orang-orang yang ternyata lain di mulut, lain di hati, gitu loh. Katanya benci, tapi ternyata masih sayang. Katanya sayang, tapi ternyata kamu benci sama aku. Ada modus kamu, gitu loh. Ada keperluan khusus untuk mendekati saya, gitu. Nggak tulus cintamu. Nah, sedangkan yang cinta malah bilang aku nggak butuh kamu, padahal dalam hati cinta, ya. Setelah Libra, Scorpio Tower kebalik. Oh, ada kayak ibarat kata, kenapa energinya lapak ya? Jadi kayak kalau Scorpio itu ibarat kata dia buka lapak, kemudian ada pegawai atau petugas keadilan datang, ngajak berantem, ngajak ribut, kemudian lapaknya diobrak-abrik sampai bersih, gitu. Ini energinya kena tower, kena tsunami kalau aku bilang mah. Kena angin puting beliung ini, karena diacak-acak lapaknya gitu. Jadi ibarat kata kalau suatu hubungan, ya nanti ada orang datang menuntut keadilan, atau ada suatu masalah yang memporak-porandakan sampai hubungan kalian nol, berakhir, bersih, tak bersisa,
Scorpio, tidak semua Scorpio ya. Sagittarius. Ingat, kalau saya bacain kartu kalian, kadang-kadang yang ketangkep itu energi orang ketiga kalian, gitu loh. Jadi kadang-kadang malah yang kalian harapkan Anda dapat, ya kan nggak bisa nangkep energi banyak orang dalam satu frame. Energinya banyak yang ketangkep. Sekarang energi Sagittarius. Sagittarius di sini nggak punya duit tapi nggak stres. Atau di sini ada karma yang berulang. Ada karma yang berulang. Ada pengulangan siklus. Jadi kalau di bulan Mei tahun kemarin ya, kalian cek. Kalau kalian di bulan Mei tahun kemarin itu tidak enak, ini kalian ulangi lagi. Itulah gunanya tarot. Kalau Anda tahu Anda akan mengulangi siklus, ini jangan mau. Ya, Anda harus naikkan energi kalian tinggi supaya apa? Ini tidak jadi. Anda sendiri yang bisa membatalkan dengan apa? Jangan tidak percaya, percayalah. Percayalah sehingga Anda menaikkan energi Anda sehingga yang ramalan jelek tidak jadi. Paham? Ya, naikkan energi level percaya Anda kepada Tuhan. Ya. Sagittarius sekarang Capricorn. Di Capricorn, apa yang Anda harapkan di masa depan tidak datang. Di sini ada energi Capricorn yang berharap bintangnya datang. Bulan 5 belum datang sayang. Bulan 5 ibarat kata di sini banyak yang paceklik. Capricorn di sini banyak yang paceklik. Ya, dibatalkan energimu naikkan, percayamu sama Tuhan naikkan, doamu naikkan, usahamu tingkatkan. Ya. Oke. Habis Capricorn, Aquarius, Queen of Cup, Page of Wands, Hangman. Aquarius di sini ada Anda dideketin oleh orang-orang yang ngeghosting. Di sini entah Anda dideketin orang yang ngeghosting atau Anda dighosting sama orang yang Anda sayang. Pilihannya cuma 2. Anda dighosting atau Anda dideketin orang yang tadinya ngilang, tahu-tahu ngilang. Nah, sekarang berkabar dia. Biasanya dia ngambekan, sekarang baik dia gitu. Kebalikannya ini energinya. Kalau energinya seperti ini random ya gitu loh. Hangman. Iya, di ghosting. Orang yang Anda sayangin, orang yang Anda pikirin ujuk-ujuk datang gitu. Loh, kirain udah nggak butuh gue, ternyata enggak, gue masih sayang gitu. Atau tiba-tiba ngilang. Sudah dapat apa yang dia mau, ngilang. Habis Aquarius, Pisces ya. Pisces, King of Swords, Ace of Pentacles. Di sini Pisces ada yang bohongin orang. Misalnya Anda terlibat dengan Pisces, di sini Anda
terlibat dengan orang yang tidak mengatakan, misalnya gini, ada hal-hal yang tidak jujur dikatakan. Jadi kayak dia seolah-olah memberikan kepastian, ternyata tidak pasti. Jadi hanya supaya orang itu tidak datang ke rumah, supaya Anda, misalnya Anda berhadapan dengan orang Pisces atau Anda adalah orang Pisces, Anda ngasih info ke orang lain salah, supaya orang itu tidak datang, lagi males gitu, lagi males dideketin, lagi males beramah tamah, jadi memberikan informasi yang salah. Jadi di sini Anda kalau Pisces, Anda bohong. Anda dihadapkan pada energi orang yang bohong, memberikan informasi salah, supaya, karena mungkin saya lagi pergi karena pada saat ini saya nggak punya duit gitu. Jadi orangnya mungkin mau nagih duit, aku nggak punya duit, aku nggak ada di rumah aja gitu, aku nggak ada di rumah, aku lagi di luar negeri kayak gitu. Jadi memberikan informasi yang salah, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa, yang harusnya dia berikan, tidak bisa dia berikan. Tidak bisa dia berikan, pasti dia tidak bisa memberikannya, ini kepastian. Dia pasti tidak bisa memberikannya, tapi nggak bisa ngomongnya. Jadi dia sengaja bohong. Kamu dijanjikan dibelikan berlian, nggak, bohong. Dia mau ngomongnya sama kamu malu, mungkin nggak punya duit, mungkin komisi yang dia janjikan untuk membelikan kalian sesuatu nggak keluar. Nah, ada sesuatu hal sehingga yang dia janjikan kepadamu bohong. Oke, energi global kalian ya, energi semesta hari ini, pesan buat kalian apa? Pesan buat kalian apa? Pesan buat kalian apa? Oh, oke. Pesan buat kalian, jangan memulai segala sesuatu di bulan 5. Jangan membuat kesepakatan di bulan 5. Tunda dulu. Nikmati apa yang ada, pegang apa yang ada, karena ini bulan perubahan. 555 itu bulan perubahan. Banyak masalah, banyak orang berantem, banyak energi pembersihan ya. Jadi apa yang Anda punya, Anda pegang ya. Anda pegang. Kalau sudah terlanjur, kasih cahaya itu yang sudah kadung Anda kalau memang harus berangkat misalnya, ya kan ada cahaya Tuhan, lindungi Tuhan, harus berangkat ini, nggak bisa ditunda gitu. Kalau sudah terlanjur melakukan suatu komitmen, padahal di sini sarannya jangan melakukan kesepakatan, sudah kadung Tuhan, beri komitmenmu itu cahaya Tuhan, kasih ke Tuhan, biar jadi urusannya Tuhan. Ya, dapat apa enggaknya. Ya. Pisces 11-12 sama Cancer suka ngelawak. Novita, hello mam, saya zodiak Sagittarius. Saya kepingin ngobrol. Kalian mau ngobrol nggak? Kalian mau ngobrolin sesuatu? Kalau minta tolong ngomong aja. Apa? Komen. Sagittarius tadi udah kayaknya ya. Sagittarius kita buka lagi. Mbak Novita. Sagittarius. Ini energinya Mbak Novita aja saya tarik. Berantakan energimu. Ucul dewe. Energinya Mbak Novita ucul dewe kartunya. Kan kartunya ucul dewe. Kartunya ucul dewe, kartunya Mbak Novita. Ya nerimo. Udah nek buyaro, nek ini energinya ya, karena tadi kartunya sudah mewakili ucul dewe, ucul karpe dewe. Ini kartunya Sagittariusnya Mbak Novita ini apa ya? Nerimo, meh ajur karepmu, meh teko karepmu, gak teko karepmu, terserah lu. Bohrak roh, gak ngerti aku gitu. Jadi di sini udah nggak mau lagi menerima
nunggu orang sadar itu udah nggak mau berantem, nggak mau nunggu, menghandle semua energi Mbak Novita. Terserah lu gitu, pokoknya di happy aja ya Mbak Novita. Mak, saya tidak berbohong, cuma cuannya kurang tadi ngenapisan. Takut karma mak saya. Iya, Gemini Bunda please. Mbak Fitri Gemini. Gemini juga energinya maskulin sama feminin juga beda. Mbak Fitri Gemini. Ada yang dimulai tapi harus segera berakhir. Apa nih? Menyesal, terpuruk, nggak bisa pergi. The Fool. Oh, pembak kartunya kok ngene. Knight of Swords, Ace of Wands. Dihadapkan kepada hubungan baru. Orangnya mungkin bilang sudah berakhir, tapi ternyata belum berakhir. Ada, ya kan? Dia ada rumah tangga, ya Mbak Fitri dihadapkan kepada situasi dia sudah berumah tangga, tapi mungkin energinya tidak seperti rumah tangga pada umumnya, tapi di sini secara hukum dia sudah menikah, ibarat kata gitu. Nah, ini nggak boleh ngulang siklus. Knight of Cup, Queen of Swords. Entah yang sananya yang bohong atau si pacarnya Mbak Fitri yang bohong. Ini ada salah seorang yang bohong. Nah, Mbak Fitri cuma terima mentahannya aja, ibarat kata gini Mbak Fitri, ada orang gelut di depannya Mbak nih gitu loh. Mbak Fitri cuma kedapetan nonton doang gitu loh, nonton orang bohong, nanti dia terlibat dengan segala kebohongannya, nanti ada orang marah, ya jangan stres ya Mbak, karena di sini kartunya ada kartu bohongnya muncul berkali-kali, kartu bohongnya muncul dikali-kali. Handle energinya Mbak Fitri, handle ya. Kalau mau bohong terserah gitu. Mbak Fitri apa sih? Gemini. Iya, ini energinya kenapa begini? Entah ini hubungan atau orang ya, atau pekerjaan. Mbak Fitri sesuaikan sendiri. Pokoknya ntar didatengin ada orang yang bohong, ketahuan bohong, Mbak santai saja, jangan kaget. Dari akhir bulan gak enak Bunda ini. Iya, energinya harus ke cahaya semua. Karena lagi light worker, lagi di pengulangan siklus, lagi tukeran siklus. Jadi energinya keras, lagi tukeran siklus. Kita cuma nonton aja. Kalau bisa kita cuma nonton aja. Pisces energinya 12 tajam. Pisces energinya 12 tajam. 12 tajam itu jenenge sapa toh? Wonge ayu jenenge 12. 12 tajam, the star. Power. Ono apa iki? Ada lepas ya. Pisces ya. Pisces. Kartunya kok gini. Kartumu jelek. Ada rencana yang sudah kamu tunggu-tunggu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, malah harus berakhir sama sekali. Tapi di sini sarannya tidak usah melekat, santai saja. Nggak dapet duit, nggak stabil. Yang penting kamu tidak punya hutang gitu loh. Yang penting kamu lepas, let go. Apapun loss ngono loh.
bring it on ya. Kalau orang-orang udah ketemu cahaya, dapat masalah, bring it on, kasih sini gitu loh, gitu. Jadi kalau kita dapat masalah, kita bisa menghandle dengan hati tenang, poin buat kita, dapat poin dari Tuhan. Itu. Apa kalau katanya Muslim pahala. Nah, kalau kita udah tahu ilmu cahaya, jangan kayak Empu Purwanata. Dia main kutuk, main apa, nah itu jadinya kebanting dia. Sampai anak turunannya cucunya ikut membunuh bapak tirinya, bapak sambungnya. Kan jadi kena kutuknya dia sendiri gitu loh. Taurus energi melepaskan. Iya, energi melepaskan semua pada semesta, Rislina. Bun, soalnya dia suka ngenyek ke aku mau besok Naufal sama Syakir suka sama aku, bantu ya Bun. Maksudnya apa? Naufal sama Syakir suka sama aku. Karena dia suka ngenyek, kamu mau apain? Nggak usah aneh-aneh ya. Berlian ikut lagi Bun sambil jalan pulang. Legowo. Ya, udah santai aja. Yang penting aku udah ngasih tahu dari dua kartu kemarin ya. Dari 2 kartu kemarin itu warning supaya kalian pegangan Gusti Allah Tuhanmu lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Kalau saya bilang dekat kepada Tuhan itu bukan tentang kalian wiritan ke rumah ibadah lebih sering lagi, tidak, tapi lebih dekat secara hati. Lebih dekat secara soul, lebih dekat kepada kalau kita dekat dengan ibu kita bukan dengan cuman WhatsApp, Bu, are you okay gitu. Tapi bener-bener telepon, ibu apa kabar? Gitu loh. Beda kalau kalian WhatsApp dengan kalian telepon, energi itu terbaca. Kalau kita telepon, bicara di telepon, itu terbaca. Ya, saya kalau ada orang kesetrum, ada masalah, dia langsung telepon, saya langsung tolak. Gitu. Kenapa? Karena energi nyamber. Energi nyamber, gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya orang tua, kalau kalian mau selamat ya, kalau kalian punya anak, kalian punya orang tuamu telepon, tanya kabar mereka. Untuk menghindari apa? Kalau kamu ngambil energi orang tua, kalian itu kuat. Tapi kalian berdoa gitu loh. Sambil minta, ibu bantu doa ya. Semoga bulan Mei ini kita semua berkelimpahan kayak gitu. Anakmu juga gitu. Nak, mama gak punya duit. Doain mama. Jangan minta duit, maksudnya gitu. Doain mama dong supaya rezekinya mama bulan Mei ini gak maybe no, maybe yes, gak pasti gitu ya. Gitu, jangan minta duit, maksudnya bantu doa nak gitu loh. Kenapa? Bahkan anjing saya sekalipun, kalau saya nggak punya duit, saya pegang pipinya, bantuin emakmu itu nggak bisa beliin kamu makan tulang, nggak bisa beliin kamu makan kesukaanmu gitu, nggak bisa beli token listrik. Aku ngomong sama anjing-anjingku, kenapa? Ada energinya. Hewan itu pun makhluk Tuhan, ada energinya. Pohon-pohon itu ada energinya. Tapi lakukan sendiri. Kalau enggak kalian nanti dibilang halu. Lakukan sendiri, tapi itu kan energi kalian aja, bebaskan gitu loh. Lah kalau kita membebaskan energi, kadang-kadang orang lain nggak cocok. Nah, jangan dijadikan bertengkar. Kalau orang gak cocok, itu urusan mereka. Yang penting kalian fine dengan Tuhan kalian. Semakin menyemangati kalian, semakin memberikan kalian kedamaian. Yang penting itu, ya. Iya, alhamdulillah dapat rezeki terus walaupun badan gak enak. Iya. Helin, yang Bunda tolong bacakan. Hah? Nah, Wulania ini
Masuk-masuk langsung minta dibacain energi, nggak denger dari awal. Kalau coba ulang nih ya, ulang dari awal videoku ini. Energiku Bun, bacakan yang kemarin bertemu kembar jiwa yang anaknya 5. Hah? Gimana? Energiku Bun, bacakan yang kemarin bertemu kembar jiwa yang anaknya 5, yang 3 anak mau tak bawa ke Jawa, gitu tah? Aku nggak mudeng Mbak Nia maksudnya apa. Mimi, Herlin, Elin. Herlina, Elin. Mimi, Yemima. Mau dapat duit ya? Oh, ada orang yang nanti tiba-tiba datang bawa duit, entah ini pacarmu atau bapakmu atau bosmu atau suamimu atau gebetanmu, nggak tahu. Bagi-bagi. Mau dapat duit. Iya betul Bun, aku juga dikasih nasihat sama kucingku, katanya suruh hati-hati. Iya. Mbak Eti. Oke. Sudah selesai. Udah, yang penting kalian semangat ya, naikkan energi kalian ke atas. Udah, yang penting kalian belajar menghargai. Oh iya, untuk ya ini bukan untuk orang ketiga. Ya, minta maaf sekali. Minta maaf untuk yang orang ketiga. Ini untuk orang-orang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ditinggal sama istrinya, ya. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ditinggal sama istrinya. PP kalian pasang selama 7 hari atau 1 bulan Mei ini. PP kalian gantiin anak, istri, siapa yang pergi ikutkan di situ. Yang penting foto komplit, foto keluarga. Ini buat yang rumah tangga, bukan buat orang ketiga, ya. Buat yang rumah tangga, minta maaf, ini saya dikasih perintah agar kalian menaikkan foto satu keluarga. Ada pemulihan keluarga, ya. Yang cuman yang legal. Piye? Cuman yang suami istri gitu kali kayaknya katanya. Iya, cuman yang suami istri aja. Jadi kalau yang orang ketiga mohon mundur, karena ini perbaikan untuk energi anak-anak dekat kepada orang tuanya, ya. Selama bulan Mei minimal 7 hari. Kalau kalian gerah, geli sendiri, minimal 7 hari, ya. Minta doa Bun, besok tanggal 9 pindah rumah, ya. Iya Mbak Berlian. Apa mantan suami saya bisa balik lagi Bun? Kan mantan. Minta maaf, kan mantan, nggak boleh. Ke atas, ke Tuhan, sembuhkan. Lupakan yang berlalu. Yang berlalu biarkan berlalu. Diputar ulang video saya tentang tentang hubungan saya dengan mantan suami. Ada PR yang harus kalian semua kerjakan. Kalau kalian terkait di mistik mustika, berarti kalian itu ada urusannya dengan leluhur yang harus Anda putuskan siklusnya, dibayar karmanya, supaya ke depannya masa lalu itu ya masa lalu. Siklus leluhur itu di masa lalu, di depan ya yang ada, gitu loh. Ya, yang tidak ada, ya jangan mengada-ngada. Karena kalau kalian mengada-ngada, itu nanti hanya akan menjadi pernikahan karma. Ya. Perasaan titik mudrikah ke Sofi Udin hari ini Bun? Rislina Rahman klaim energinya, ada yang datang bawa uang. Ya, seger kok. Ya, seger. Kalian semua pasang foto kalian bersama anak-anak dengan suami istri itu. Mau ditinggalin kayak enggak, kayak
nggak usah ngarep. Yang penting Tuhan, saya mau show off gitu loh. Jadi pada saat Anda show off foto Anda, lihat hati Anda masih luka nggak? Kalau masih luka, berarti Anda belum sembuh. Sembuhkan dengan foto itu, kasih bahwa mereka bukan punyamu, anakmu bukan punyamu, suamimu, istrimu bukan punyamu. Kasihkan supaya bebanmu ringan. Ada tali rantai antara Anda, suami istri, dengan Anda dengan anak-anak, putus-putusin. Dicek anak-anak itu. Kalau Anda terluka, lihat anak-anak itu juga kadang banyak pisaunya. Anda cabutin anak-anak itu. Yang penting anak-anak Anda, yang penting Anda, yang penting suami Anda. Damai. Energinya harus damai. Mau ada orang ketiga kek, mau ada orang pertama kek, mau nggak ada orang satu, orang kedua tapi galau sendiri kek, Anda harus damai. Energi Mei harus no maybe, no yes. No yes, no maybe no, maybe yes. Pastikan kalian yang pastikan kebahagiaan itu ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Kebahagiaan ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Di tangan Tuhan, penyatuanmu dengan Tuhan. Ya, maybe. Bulan Mei itu bulan maybe. Maybe yes, maybe no. Kalian yang bikin kepastian. Bulan gak pasti, bulan Mei itu bulan gak pasti. Jadi kalian memberikan kepastian untuk ya udah santai aja, disuruh nunggu ya nunggu. Bulan 6 bulan keberlimpahan, ada duit datang, ada kemenangan, ada past life, ada pokoknya nunggu akhir Mei. Kalau memang suruh nunggu, bertahan dengan apa yang ada. Bertahan dengan apa yang ada, bersyukur, ya udah nikmatin, ya. Pasang foto profil satu keluarga untuk yang sudah berumah tangga, supaya saya bisa gelontorkan energi saya untuk berdoa buat keluarga kalian, semoga disempurnakan, supaya mendapat perlindungan, supaya dipulihkan, supaya diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan finansial, disempurnakan, dibantu, dilindungi oleh Tuhan. Ya, pasang. Saya berdoa semoga Anda sehat, selamat, semangat, sukses selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.